gimana nih tipsnya ya, agar bisa mengelola keuangan keluarga agar tetap stabil nih kok? Pertama, kita tentuin dulu ke depan tujuannya mau ngapain aja. Jadi yang sudah ada sekarang, tujuannya oke, kita misalnya sekian tahun lagi untuk sekolahnya si adik, sekian tahun lagi mau upgrade rumah, sekian lagi mau apa. Jadi tujuannya ditata dulu. Dari situ nanti difilter mana tujuan yang realistis atau enggak sama kemampuan kita. Nah, kalau sudah punya tujuan, sudah tahu kemampuan, oh ternyata ini enggak realistis, berarti coret-coret, oke udah jelas tujuannya misalnya hanya 3 gitu ya, dalam sekian tahun ke depan. Kita fokus ke sana. Nah, dari situ baru kita belajar namanya membangun fondasi. Nah, jadi supaya kan tujuannya supaya stabil ya, membangun fondasi, kita pertama harus dulu itu cash flow atau aliran uangnya itu lebih besar pemasukan dari pengeluaran. Ini wajib dulu. Jadi kalau ini belum tercapai, jangan mikirin yang lain dulu gitu. Karena tidak akan bisa tercapai gitu. Jadi yang pertama itu masalah pemasukan. Itu pasti sudah harus lebih tinggi daripada pengeluaran. Nah, caranya selain menambah kegiatan misalnya entah itu kita buka usaha sampingan gitu ya, atau kita di kantor misalnya berani ambil lembur atau gimana misalnya gitu, itu kan untuk meningkatin penghasilan tuh. Nah, pengeluarannya kita kencengin lagi, mana sih yang bisa dihemat, mana sih yang nggak perlu-perlu amat gitu. Itu nanti cekin lagi, oh ternyata misalnya nih kita langganan TV, langganan internet, langganan koran, apa segala macam ya, tapi jarang dibaca atau jarang ditonton, ya udah kita nggak usah langganan dulu gitu. Jadi di filter lah, di filter dulu. Itu kan baru fondasi yang pertama tuh. Udah dapet nih, yang kedua baru kita belajar. Nanti kan kalau keluarga pasti ada resiko ya. Resiko misalnya sakit, kecelakaan, kayak gitu-gitu. Nah, kita antisipasi dengan proteksi namanya. Proteksi itu paling sederhana BPJS. Kalau bisa punya lagi asuransi gitu. Nanti ini memang perlu belajar lebih banyak ya tentang masing-masingnya ya. Jadi proteksi tadi supaya kalau misalnya besok kita sakit nih, amit-amit gitu ya, itu nggak sampai nguras tabungan. Karena kan sering kejadian ya kak ya, kita udah nabung nih, udah nabung, ternyata sakit, butuh biaya berobat 10 juta langsung habis tabungannya gitu ya. Nah itu jangan sampai kejadian. Caranya tadi dengan punya pilar proteksi gitu. Nah terus yang berikutnya, gitu ya betul. Jadi kalau proteksi itu lebih ke ini kak, lebih ke BPJS sama asuransi. Kalau dana darurat itu nanti beda lagi, gitu. Jadi karena dana darurat kan lebih luas ya, nggak cuma untuk sakit aja, tapi untuk keadaan macam-macam. Nah, terus pilar berikutnya lagi gaya hidup kita nih. Kita harus belajar tentang gaya hidup. Kan ada namanya hidup, istilahnya hidup boros, hidup hemat. Kalau zaman sekarang yang lebih keren namanya frugal. Jadi frugal living. Pernah dengar nggak kak? Belum. Apa Itu gaya hidup minimalis namanya. Oh. Jadi kita tuh tetap beli kebutuhan kita gitu ya. Hanya beli yang kualitasnya baik. Jadi bukan sekedar hemat nih. Kadang-kadang yang mungkin ayah bunda juga sering kayak gini ya. Kita beli barang yang penting murah. Nah, tapi kualitasnya belum tentu gitu. Maksudnya gini, misalnya kita beli baju gitu ya. Harganya yang murah aja deh, 100.000 dapat 5 misalnya gitu. Kan bisa nih dapat baju. Bisa. Cuma misalnya nggak nyaman atau baru dipakai sebulan sudah sobek misalnya. Kayak gitu kan akhirnya nanti beli lagi. Nah, itu sebenarnya malah bikin boros gitu. Daripada kita beli satu baju misalnya harganya 200.000, tapi kita bisa pakai baju itu sampai bertahun-tahun gitu. Nah, itu namanya frugal living atau hidup minimalis tadi. Jadi itu gaya hidup yang kita adaptasi aja. Gaya hidupnya mengutamakan kualitas gitu. Nah, dari gaya hidup itu juga baru menyusun tadi ada dana darurat. Gitu. Terus jadi di setiap bulan kita budgeting ya istilahnya Kak. Budgeting tuh ngepostin kita punya uang, ini buat ini, ini buat ini, buat ini. Itu namanya budgeting. Nah, itu ada salah satunya posnya untuk dana darurat. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak terduga, misalnya kayak rumah bocor, ada keserempet lah, ada apa, atau ada misalnya duka cita kalau kadang di komplek gitu ya, suka ada undangan nikahan, misalnya gitu. Nah, itu dipakai untuk dana-dana itu, termasuk dana sosial ya. Dana sosial tuh kalau misalnya ada temen mau ada sakit, kita mau bantu mereka, nah itu sama di situ juga gitu. Nah, terus yang terakhir, yang ini
sebetulnya cukup ngetren kemarin di waktu 2020 COVID itu investasi. Jadi itu fondasi yang keempat itu investasi. Nah, setiap kita punya tujuan, misalnya tadi tujuannya mau beli rumah nih, ya kita uangnya itu diinvestasikan, nggak cuma ditabung doang di bank. Nah, jadi dengan kita membangun 4 ini, ya mudah-mudahan jauh lebih stabil lagi. Tapi memang nggak bisa instan ya, butuh waktu sekian bulan, sekian tahun. Nanti ya mudah-mudahan dengan kita praktek, tahun kedua, tahun ketiga jauh lebih stabil gitu.